kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada enggak kata-kata ikhlas di sana? Tidak ada. Tetapi kenapa namanya surat Al-Ikhlas? Masya Allah, ada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turun dari surat Al-Ikhlas itu. Pada suatu hari, ada yang catat? Nah, ini asbabun nuzulnya. Pada suatu hari datanglah orang musyrik Mekah dengan ketuanya. Datanglah orang Yahudi dengan rabi-rabinya. Datang orang Nasrani dengan pastor dan pendetanya. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Muhammad, aku mendengar berita dari orang engkau ini ngaku nabi ya? Ya, kata Rasulullah. Kalau engkau mengaku nabi itu jangan mudah, nanti engkau dituduh orang-orang gila. Jangan mengaku nabi ya Muhammad. Kalau kamu mau mengaku nabi juga, jawab pertanyaan kami. Apa dia? Tuhan kami, kata orang Kristen, orang Nasrani, berupa roh yang menjelma menjadi Nabi Isa. Jadi yang Tuhan itu roh. Tuhan kami terdiri dari roh. Datang lagi orang Yahudi, Tuhan kami menampakkan seperti cahaya di lembah Tursina dari Nabi Musa. Jadi Tuhan kami itu api. Nah, datang lagi yang penyembah berhala, yang Tuhan kami itu adalah benda yang kami rakit lalu kami hormati, itu namanya berhala, Lata al-Uzza. Nah, sekarang pertanyaanku ya Muhammad, Tuhanmu tercipta dari apa? Apakah Tuhanmu tercipta dari api, tercipta dari roh, tercipta dari benda-benda yang dibuat lalu dihormati? Dari apakah tercipta Tuhanmu itu? Maka turunlah ayat surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Jawablah ya Muhammad. Jadi mentang-mentang kata qul itu kita terjemahkan katakanlah Muhammad, itu sudah kuno terjemahannya. Jadi qul huwallahu ahad, jawablah ya Muhammad, Allah itu esa, ahad. Nah, ahad itu arti lain apa? Murni, betul-betul esa. Murni, betul-betul esa, itulah yang ikhlas. Jadi seperti air ini air ikhlas namanya. Karena murni, tidak ada warna dan tidak ada rasa. Murni. Ini namanya ma'ul ikhlas, air yang ikhlas, murni. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu murni keberadaannya, ikhlas. Jadi maka dinamakan surat Al-Ikhlas karena ada kata-kata ahad. Bagaimana kalau air murni ini? Nah, Allah ahad itu, Allah yang ahad itu, dia tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Karena dia bukan benda. Jadi kalau ada sesuatu disebut atas maja, alal maqtad, atau alal daulah, kalau dia di atas berarti benda. Itulah filsafat Yunani yang bahagian yang serba benda, namanya Mujassimah. Dia katakan everything is matter. Segala sesuatu itu hanyalah benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu apapun tanpa benda. Kalau Allah itu ada, maka dia berupa benda. Menurut ajaran materialisme Yunani, itu harus kita bantah. Allah bukan benda. Makanya dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi ada disebut segala-galanya itu Allah yang maha di atas. Itu namanya majazi dalam sastra bahasa Arab. Jadi kita bisa tersesat kalau tidak memahami sastra bahasa Arab. Majazi namanya. Allah ada di sisiku, Allah bersamaku. Nah, tangan Allah bersama dengan tanganku. Itu namanya majazi, kata kiasan di dalam bahasa Indonesia. Bukan yang asli, tapi majazi, bukan hakiki. Itulah sastranya Al-Quran. Sama dengan ibu-ibu dapat PR, anaknya sampai ke rumah, apa kata anaknya? Bu, iya, tadi ada PR di sekolah,
buat banyak-banyak surga di bawah telapak kaki ibu. Anak-anak SD kita ajarkan surga di bawah telapak kaki ibu, sampai ke rumah dia buka telapak kaki ibunya. Bu, buka telapak kaki ibu, katanya. Kenapa? Itu ajaran di MDA tadi, surga di bawah telapak kaki ibu. Rupanya sendal yang ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena anak SD belum mengerti majazi, belum berhenti tahu tentang sindiran. Jadi kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan telapak kaki ini. Maksudnya orang yang hormat kepada ibunya akan masuk surga. Kok disebut telapak kaki? Karena bahagian yang terendah dari tubuh ibu itu adalah kaki. Itu namanya majazi. Itu namanya sindiran. Nah, begitu hebatnya bahasa Al-Quran. Itu tak dipunyai oleh bahasa-bahasa kitab lain di dunia, hanya milik Al-Quran.